Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya boleh minta tolong siapa ya? Sebenarnya kitab ini siapa yang nulis? Nah, itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Ini Bible yang lebih baru. Ini terbaru, Bu. Terbitan terbaru nih. Punya Kristen. Emang nggak sama, Pak, dengan terbaru yang lama? Banyak yang dirubah-rubah. Kenapa harus dirubah-rubah? Nggak tahu, Ibu tanyakan ke orang-orang gereja. Kenapa kok dirubah-rubah? Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah acara ikrar syahadat suku Tautawana akan segera kita mulai. Diharapkan kepada semua masyarakat bisa fokus dan insyaallah acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Sekarang saya dan teman-teman dari Lasnas Dewan Dakwah berada di tanah yang indah ini ya, di Dusun Gunung Tua, di mana bapak-bapak, ibu-ibu dari suku Tautawana berniat untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi kami nanti dari Lasnas Dewan Dakwah juga akan membina Bapak Ibu setelah mengucapkan ikrar ya. Kami akan bertanggung jawab supaya Bapak Ibu bisa menjalankan Islam secara kafah atau totalitas. Baik, mungkin untuk tidak supaya tidak lama-lama ya, kita langsung saja dengan prosesi syahadat, atau mungkin Bapak mau terjemahkan dulu ya. Silakan. Saya ingin membimbing bapak-bapak, ibu-ibu di sini untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat secara bergantian. Pertama untuk bapak-bapak atau yang laki-laki lebih dahulu. Setelah selesai, saya ucapkan dalam bahasa Arab, dilanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia oleh Ustadz Sigit, kemudian dilanjutkan dengan bahasa lokal, baru kita nanti berganti ke ibu-ibu. Ya, begitu ya. Baik, tolong terjemah. Tundung kai ruda dam syahadat si sambria rose pani Pak. Tundung via itu. Dam syahadat ru tundung kai si rose kani akun kena menginginkan bastani syahadat si. Baik, kita akan mulai prosesi pengikraran 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu, saya ulang. Asyhadu. Sambria, ulangi. Luluk, Ulang. sembria, luluk. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Pegelulu. Saya bersaksi. Saya bersaksi. luluk. Tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi. Nabi Muhammad Rasulullah. Kamu mulai satu berkata supaya diikuti oleh mereka. Ya. Luluk aku ya. Pegelulu ya, Luluk pegelulu. ya. Aku luluk kau sembria. Aku mengentok tarik pue tusa dar sembah aja ojo Allah semo baik. Aku mengentok bahwa luluk sembria. Aku mengentok bahwa tarik pue tusa dara sembah gita sembria tahu Islam sembako lino. Baik, sekarang yang ibu-ibu dan adik-adik yang perempuan juga sama tadi seperti bapak-bapak. Ya, ikuti Luluk. setiap kata kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab.
Kemudian nanti diikuti terjemahan bahasa Indonesia dengan Ustaz Sigit dan terakhir dengan bahasa Bahasa Ta. Tautawana. Bahasa Ta. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pekelulu. Saya bersaksi tiada Tuhan yang disembah adalah Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Iya. Lulu buat siapa apa? Tabay loan mi siapa? Wali itu sila pagi. Wali lulu buat itu pale. Aku mangantoo bahwa ojo pue tu baik semomo dan sombang kita sembria. Nah, itu Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan aku Baru aku mau mengembuka Nabi Muhammad itu ipa kaum pue ikan pangpue reva volino si menggini iman manusia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Dengan ini saya, Martin, agama sebelumnya Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Di hadapan pembimbing dan para saksi saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang Martin berjabat tangan dengan saya. Martin ikutin 2 kalimat syahadat yang saya akan ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, saksi ya. Alhamdulillah. Martin sekarang udah muslim. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah Bapak masih yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Enggak. Ya. Siapa dia? Nabi. Apakah Bapak yakin bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan? Yakin. Ikuti saya Pak ini. Begini caranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat Bapak telah menjadi pengikut Yesus yang sejati, pengikut Rasulullah Muhammad yang sejati, dan kita sama-sama seperti Yesus, kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai pembela Yesus, kita senantiasa memuliakan Yesus, tidak seperti ajaran Bapak yang sebelum ini, barusan ini, bahwa Yesus dipaku tangannya, ditusuk lambungnya, diludahin, ya, dibully dan seterusnya. Itu bukan Yesus, ya.
Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan tidak ada sesembahan kecuali Allah. kecuali Allah, Dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Agamanya Pak Zen apa Pak? Islam. Alhamdulillah. Barakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Mas Angga agamanya apa? Sekarang agama saya Islam, Ustaz. Alhamdulillah. Mari kita doakan bersama agar Mas Angga menjadi seorang muslim yang bertakwa, yang konsisten, yang istiqomah. Baik, Bu Ana dulu pelayan atau pendoa di gereja. Iya. Saya tim inti pelepasan, saya tim inti menara doa. Sampai suatu ketika saya melakukan, ya saya manusia Pak. Saya manusia, saya keplecok satu hal, saya melayani penjara-penjara Pak. Saya masuk penjara-penjara, saya melayani di penjara-penjara, Lokwaru, penjara wanita, Medaeng, saya masuk. Bu Ana ini adalah seorang dulunya pelayan di gereja, pendoa. Iya. Pendoa di mana Ibu? CKI. Di? CKI. CKI. Kemudian Ibu pelayanan kemana saja? Saya sempat melayani di penjara-penjara. Saya menyampaikan kesaksian kehidupan saya. Saya ke desa-desa. Waktu remaja juga saya keliling ke desa-desa, melayani. Sama almarhum suami juga kita keliling. Sempat ke Jakarta, kemana-mana kita melayani. Jawa Tengah. Ibu dari Kristen Pantekosta. Ya, hari ini beliau berdialog bersama kami dan sejatinya beliau ingin mencari kebenaran. Kebenaran apa yang sesungguhnya ingin sedang dicari? Kebenaran apa Bu yang mau dicari nih? Saya ingin mengenal satu pribadi yang selama ini saya yakini bahwa dia adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Itu aja. Jadi kan selama ini saya nggak pernah mengenal sosok pribadi yang lain selain dia. Itu aja. Saya ingin belajar lebih dalam. Itu aja. Apakah selama ini yang saya pelajari itu sudah benar atau gimana? Itu aja sebenarnya. Ibu dari Kristen Pantekosta sebenarnya ingin mencari ini sosok yang satu ini siapa ini? Iya. Yesus itu. Iya. Karena sampai sekarang jurang perbedaan antara Islam dan Kristen ini ada pada Yesus ini. Nah, Bu Ana selama ini mengenal Kristen apa, Islam itu apa? Kalau Kristen, ya itu bagi saya adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran yang bisa membawa kita pada satu kehidupan kekal. Tapi kalau di Islam sendiri saya nggak pernah tahu, nggak pernah tahu, dan nggak pernah belajar, belum pernah belajar, nggak pernah tahu. Tahu pun ya baru-baru ini. Yesus itu Muslim. Yang disampaikan di gereja-gereja itu bertolak belakang dengan yang disampaikan di Alkitab ini. Coba saya tanya, Yesus itu agamanya apa Pak? Kalau kain kafan dikafani begitu, ya kan? Nggak pakai peti mati, agamanya apa? Itu tertera di Matius pasal 27 ayat 59. Coba agamanya apa kira-kira Bu? Satu-satunya di dunia ini yang metode perawatan jenazahnya sebagaimana Yesus ajarkan itu hanya Islam Bu. Saya bukakan Matius pasal 27 ayat 59. Dan Yusuf
Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru dan yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Selesai, Bu. Coba, itu Yesus dihormati di hari terakhirnya dia itu dengan metode perawatan jenazah. Agamanya apa kira-kira, Ibu? Bu Ana selama ini mohon dibantu diceritakan bagaimana ceritanya perjalanan hidup Ibu sehingga Ibu tertarik untuk belajar mencari kebenaran ini, dan ceritanya panjang akhirnya bertemu dengan saya di sini. Saya kan sudah lama tidak ibadah. Karena saya mencari sesuatu gini. Ketika saya membaca dari beberapa hari, saya yang seperti saya bilang, saya mencari, saya terus mencari. Saya tidak berdiam diri ketika saya tahu di sini yang saya imani adalah Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Ternyata ketika saya membuka bagian ayat, dia utusan, kok saya semakin diarahkan membaca dia itu utusan, dia itu utusan. Berarti ketika dia utusan, berarti kan ada salah satu yang harus saya capai untuk mencapai ke seorang yang mengutus dia. Iya, betul. Saya meyakini bahwa tadi kembali lagi dia adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada jalan lain jika tidak melalui aku. Itu Yesus jalan, Bu. Yesus jalan. Dia memang jalan. Dia adalah jalan kebenaran. Tapi hanya jalan, bukan tujuan. Tujuannya adalah siapa? Allah. Sama, seperti gini. Ini saya Yesus nih. Yesus. Dia Nabi. Ya. Dia Rasul. Dia utusan Allah. Lalu ada umat di sini. Dia bilang kepada umat, wahai umatku sekalian, mari ikutlah aku. Aku adalah jalan menuju Allah, menuju Tuhan, jalan menuju Bapa kita. Tidak ada jalan yang benar di luar sana kecuali kalian ikut aku. Apa yang salah dari Yesus? Tidak ada yang salah. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi begitu, Bu. Termasuk Nabi Muhammad. Ayo ikutlah aku, ayo ikutlah aku. Semua, Bu. Follow me, follow me, follow me, follow me. Akulah jalan ini. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu thariqah. Thariqah. Jalan. Dia hanya sekedar jalan. Atau metode. Namanya itu thariqah atau metode dia. Metode menuju mana? Metode menuju kepada Allah. Agar kita semuanya masuk surga. Begitu. Semua nabi, Bu, termasuk bapak kita, bapak para nabi, Nabi Abraham Avenu, termasuk Moshe Ravenu. Kalau tidak percaya, Ibu, saya tunjukkan. Ini kata-kata Yesus yang paling tinggi, Bu. Tapi di dalam gereja tidak pernah disampaikan. Padahal ini kata-kata yang paling suci, yang paling sakral oleh Yesus, disampaikan oleh umatnya. Karena umatnya bertanya, Yesus tunjukkan kepadaku aturan mana yang paling tinggi dalam kehidupan kita ini. Gitu. Yesus menjawab, dan jawaban ini oleh gereja disembunyikan. Padahal ada di sini. Ibu buka di situ. Markus 12 ayatnya 29. Markus 12 ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ditanya waktu itu, Yesus tunjukkan kepadaku hukum yang terutama. Itu kan paling, Bu, utama kan paling tinggi. Orang-orang itu nanya kepada Yesus, Yesus aturan mana yang harus kami ikuti? Yesus menjawab gini, ini bahasa aslinya, Ibu. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ini bahasanya Yesus di Palestina sana, tempat dia berdakwah, tempat dia besar di sana. Kata Yesus begini, dengarkanlah ya orang Israel, Tuhan kita itu Allah. Aslinya begitu artinya, tapi sama
orang Bible diplesetkan. Tuhan Allah kita, gitu kan. Tuhan itu Esa. Artinya begini aslinya. Shema Yisrael, Shema itu Isma ya Israel. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu hampir sama, Bu. Satu rumpun dia. Karena dia satu saudara, seperti bahasa Jawa dengan bahasa Madura atau bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Itu satu rumpun dia. Ya. Shema itu artinya Isma. Simaklah. Nah, dipakai oleh orang-orang bahasa Indonesia. Serapan ya. Isma, Shema, simaklah hai orang Israel. Adonai Elohenu. Adonai itu artinya Tuhan, Allah. Adonai Elohenu, Allahu ilahuna. Ilahuna itu artinya Tuhan kami. Ya, Allah adalah Tuhan kami, ya. Adonai Echad, Allahu Ahad. Allah itu satu. Allah itu Echad. Echad itu artinya Ahad. Bahasa Arab. Bahasa Arab sama bahasa Ibrani hampir sama, Bu. Salam, shalom. Salamun alaik, assalamu alaika. Shalom alaik, shalom alaika. Salamun alaikum, assalamu alaikum. Shalom alaikum. Pernah dengar kata-kata itu? Di gereja? Enggak. Shalom. 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 Shalom itu salam. Shalom alaikum. Nah, di sini juga ada sebenarnya perkataan yang persis bagaimana perkataan Yesus. Perkataan siapa? Perkataan nabi-nabi sebelumnya. Seperti perkataan, kalau perjanjian lama ini kan ada kisah Nabi Musa, Moshe Rabenu. Nah, kita buka. Coba Ibu bisa buka di situ kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan 6 ayatnya yang ke-4. Dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perkataan siapa, Ibu, kira-kira? Tuhan Yesus. Bukan. Itu perjanjian lama. Yesus belum lahir. Siapa yang berkata, coba? Musa, betul. Musa. Itu Moshe Rabenu. Sebenarnya kitab ini siapa yang nulis? Nah, itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus sekali, Ibu. Kok begitu keluar pertanyaan itu? Bentar, saya kupas dasarnya dulu ya, biar tidak terlalu banyak ini di pikirannya Ibu ya. Ini yang hitam namanya perjanjian lama. Iya. Ini, Ibu itu tahu kan? Iya. Seperti tadi itu, kitab Ulangan masuk di perjanjian lama, ya. Ini yang merah adalah perjanjian baru. Ya, Ibu pasti sebagai mantan pelayan, pendoa, ya, di gereja, worship leader beliau. Seperti Jesslyn Tia Lestari, ahli menyanyi. Ibu suka menyanyi. Lagu apa kalau di gereja? Sering di pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Iya. Ya. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Iya. Perjanjian baru, oke, saya bahas dulu yang perjanjian lama deh, ya. Perjanjian lama ini sebenarnya bukan kitab sucinya Ibu. Bukan kitab sucinya orang Kristen. Gereja tidak berhak punya ini. Perjanjian lama ini adalah kitab sucinya orang Yahudi. Jadi Kristen itu mencuri. Karena sebenarnya Kristen tuh gini, Bu. Saya mau ngomong dulu. Karena banyak pertanyaan tentang ini. Yesus itu tidak pernah beragama Kristen. Dan dia tidak pernah tahu Kristen, apa itu Kristen. Mamanya Yesus juga tidak pernah tahu apa itu Kristen. Dan dia tidak pernah beragama Kristen. Yohanes Pembaptis, Yahya, Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis, yang membaptis Yesus Kristus itu, ya, dia juga tidak pernah beragama Kristen. Dan dia tidak pernah tahu apa itu Kristen. Semua orang-orang, Nabi Musa, coba, Nabi Musa agamanya apa coba? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Betul. Betul sekali, Ibu. Agamanya Nabi Musa, Ibu jawabannya betul sekali. Agamanya Nabi Musa, Ibu tidak tahu. Karena dia tidak pernah beragama Kristen.
Dan Musa juga tidak pernah tahu apa itu Kristen. Musa itu menyembah Allah satu-satunya sesembahan. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi. Ibu tahu Nabi Ibrahim agamanya apa? Nggak tahu, betul. Itu jawaban betul sekali. Ibu itu jawaban yang benar sekali. Kalau ibu sampai menjawab Nabi Ibrahim agamanya Kristen, saya akan tanya soalnya datanya mana? Iya. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah tahu apa itu Kristen dan dia tidak pernah beragama Kristen. Begitu. Apalagi kalau sampai ada yang bilang agamanya Nabi Ibrahim Yahudi, tambah saya tanya itu nanti. Tambah saya minta datanya. Mana data Nabi Ibrahim beragama Yahudi? Karena Yahudi itu baru lahir ketika anak cucunya Nabi Ibrahim di ke bawah situ baru lahir, namanya Yahud. Yahud, pernah tahu kata Yehuda? Yehuda, pernah tahu? Raja Yehuda. Nah, itu dia. Diambil dari kata nama Yehud. Yehuda itu Raja Yehuda. Dianggap sebagai anak sulung, diangkat menjadi anak sulung. Karena sangat dihormati di antara 12 atau 13 keturunan Israel itu kan, sehingga dia menjadi raja di situ dan menjadi nama Bani Yehuda. Bani itu keluarga Yehuda. Ya, kalau seandainya konsisten, harusnya agamanya Yahudi itu harusnya namanya agamanya Israel. Karena Nabi Israel itu adalah Nabi Yakub, bapak Jacob, ya, bapak Jacob. Bapak Jacob juga tidak pernah beragama Yahudi, dia tidak pernah tahu agama Yahudi. Bapak Jacob punya anak. Bapak Jacob itu adalah bawahnya dari Nabi Ibrahim, jauh ya Bu ya. Jadi Bapak Jacob punya anak namanya Yehuda tadi itu dan menjadi nama keluarga. Jadi sebetulnya orang Yahudi itu dulu semuanya agamanya Muslim. Baru jadi agama Yahudi ini setelah kisaran tahun di atas tahun 1100 Masehi baru menjadi agama Yahudi. Dulu hanyalah nama keluarga itu Ibu. Karena semua orang itu menyembah hanya kepada Allah, satu-satunya sesembahan. Kita buktikan. Saya kan tadi bilang ini adalah kitab sucinya orang Yahudi. Orang Kristen mencuri kitab sucinya orang Yahudi. Coba Ibu buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Yang 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, stop dulu Ibu. Ada nama Yesus di situ? Tidak ada. Karena memang Tuhannya orang Yahudi itu adalah Allah. Ini kan kitab sucinya orang Yahudi ini. Namanya itu adalah Tanakh. Kitab Tanakh. Tahu, itu singkatan Ibu. Taurat, ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Disingkat Tanakh. Siapa Tuhannya tadi Ibu? Allah. Di sini tidak ada sekali nama Yesus. Perjanjian lama. Ibu buka aja, cari aja. Perjanjian lama setebal ini. Ini perjanjian lama ini. Ini perjanjian lama yang pure ya. Asli. Ibu cari namanya Yesus. Termasuk di situ enggak apa-apa. Cari yang di situ. Ibu PR pulang nanti kalau masih penasaran, Ibu cari semua di perjanjian lama. Ada nggak nama Yesus? Nggak ada Ibu. Karena memang bukan kitab sucinya orang Kristen. Dan hukum-hukum di perjanjian lama sampai sekarang itu diingkari oleh orang Kristen. Oke, sedikit-sedikit pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan saja. Karena kalau saya jelaskan terlalu panjang nanti Ibu terlalu numpuk di sini. Sekarang perjanjian baru. Ya. Siapa penulisnya? Penulisnya mayoritas adalah Paulus. Mayoritas ini. Nanti saya akan bahas yang lain ya, tapi mayoritas 80% perjanjian baru ini ditulis oleh Paulus. Mau buktinya? Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan dia ini adalah justru membunuh murid-murid Yesus. Jadi ceritanya begini, ada Paulus. Nih, ya, ada Paulus. Paulus waktu itu punya misi untuk membunuh murid-muridnya Yesus. Semua murid-murid Yesus dibunuh sama dia. Dalam misi terakhir setelah dia
menyelesaikan misinya dia itu. Lalu dia menyatakan diri bertobat, katanya. Dia berbalik arah, lalu dia melakukan perjalanan jauh menuju ke kota namanya Damsyik, dan dia melewati tanah gersang panas, gurun pasir, ya. Dulu kan sampai sekarang kan tanah gurun pasir panas, sehingga dalam perjalanan itu menuju Damsyik itu dia, banyak para pakar menyatakan dia dehidrasi, kehausan. Orang kehausan biasanya gimana, Bu? Kalau kepanasan ada kunang-kunang kan itu. Nah, dia menyatakan diri, di saat itulah dia ada melihat sosok cahaya putih, ya, dalam proses dehidrasinya itu. Dia melihat sosok cahaya putih, lalu dia menyatakan itulah Yesus. Lalu dia bersujud, dan sejak itulah dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Jadi Paulus itu mengangkat dirinya sebagai nabi dan rasul. Siapa yang mengangkat dirinya sendiri? Mau bukti? Ibu buka kitab pertama, Roma, ya, Perjanjian Baru. Roma berapa, Pak? Perikopnya dulu. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Iya, seperti ini. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Minta tolong dibacakan yang ayat 1, Bu. Roma 1 ayat 1. Iya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari siapa, Ibu? Dari Paulus. Pertanyaan saya kepada Ibu, Bu Ana, ini dari Paulus atau dari Allah atau dari Yesus? Dari Paulus. Dari Paulus. Ini surat, Bu. Jadi Paulus itu menulis surat. Surat itu dikirimkan kepada orang-orang. Roma itu nama kota. Bukan nama biskuit loh, Bu. Ya, bukan juga klub olahraga, bukan ya? Bukan sepak bola, bukan. Roma itu nama kota. Sampai sekarang masih ada. Dia menulis surat, dikirimkanlah ke Roma. Jadilah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Itu bukan sama sekali full, ini tidak ada di situ pernyataan Yesus atau firman Allah. Lanjut, Ibu, berikutnya. Ini biar enak ya, pelan-pelan ya. Korintus, Bu. Mohon dibantu dibacakan perikopnya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Yang ayat 1. Ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus. Ini berarti dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus? Dari Paulus. Dari Paulus. Sama satu kawannya tadi, siapa, Bu, namanya? Sostenes. Sostenes. Jadi yang menulis surat dua orang nih, ya kan? Tidak ada Yesus di situ? Tidak ada. Terus lanjut, Ibu. Sekarang Filipi, coba. Jadi Ibu biar tahu ini, enak nanti kita jabarkan pelan-pelan saja. Filipi, Bu. Biar Ibu bisa tersenyum hari ini, gembira. Biar Filipi. Terbuka ini. Ya. Filipi. Ya. Surat Filipi. Dibantu dibacakan. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, ayat 1. Ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat yang diaken. Jadi Filipi itu nama kota, Bu, juga nama daerah. Paulus ini menulis surat dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus ini? Dari Paulus. Dari Paulus. Lanjut, Ibu. Berikutnya Kolose. Sebenarnya Paulus ini yang mendirikan agama Kristen, Bu. Kolose. Ya, salah satu orang yang mendirikan agama Kristen, ya. Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dari Paulus atau dari Allah atau dari Yesus? Dari Paulus. Dari Paulus. Kolose itu nama daerah juga, nama kampung dia. Lanjut, Ibu, Tesalonika. Mohon dibantu dibacakan. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, ayat yang ke-1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu.
Tesalonika juga nama kampung. Dulu itu nggak ada WA loh Bu, nggak ada SMS ya, nggak ada telepon. Jadi cara orang berkomunikasi selain bertemu langsung adalah menggunakan surat. Dulu Ibu masih ingat ya, zaman waktu dulu masih ada wartel, masih ada telepon koin, tapi kita tetap menggunakan surat ya. Ibu pasti ingat ya bagaimana Ibu pernah menulis surat kepada orang lain, dan itu sakral kan? Terus kemudian Ibu dapat surat dari siapa gitu kan, terus Ibu baca. Kalau kita dapat surat dari orang tua, rasanya itu ya kayak ya Allah, hanya kata-kata bagaimana kabarmu nak, bagaimana kabarmu hari ini, itu rasanya langsung ya Allah ini ya kan, ada seperti air yang deras yang ada di dada kita Ibu. Ini lanjut Ibu. Timotius. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius, ayat yang ke-1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan dari Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Lanjut Ibu, yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang sah, di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan Allah kita menyertai engkau. Iya, ini dari Paulus atau dari Allah atau dari Yesus? Paulus. Dari Paulus. Pertanyaannya, Timotius itu siapa Bu? Pengharapan dari kita kepada Timotius, anak. Ya, itu surat Paulus kepada anaknya. Jadi Ibu punya anak namanya siapa? Dea. Surat Ibu Ana kepada Dea. Dea itu anaknya Bu Ana. Sama. Ini Paulus menulis surat kepada Timotius, anaknya. Jadi ini surat Paulus kepada anaknya. Dan sampai sekarang Ibu, sampai sekarang. Saya itu penasaran, semua orang penasaran. Siapa yang menyusun surat-suratnya Paulus ini begitu rapinya sampai jadi kitab suci. Dan Paulus itu tidak pernah tahu dan dia tidak pernah sadar bahwa surat yang ia tulis, surat-surat ini semua, sampai jadi kitab suci. Bahkan surat kepada anaknya. Padahal ini bukan anak kandung, ini anak angkat. Karena Paulus tidak pernah menikah, dia patah hati Bu. Dia ditolak cintanya oleh seorang cewek ya. Dia tidak pernah menikah sehingga dia patah hati dan dia mengambil beberapa anak angkat, salah satunya Timotius. Lanjut, ini saya persingkat tuh ya, Filemon sekarang. Surat Paulus kepada Filemon. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Apa itu Bu? Tadi Filemon itu siapa? Teman sekerja. Teman sekerja. Jadi ibu punya teman sekerja namanya siapa? Yang menjengkelkan atau yang enggak? Oh, yang enggak. Semua menjengkelkan. Oh, semua menjengkelkan. Salah satu aja yang menjengkelkan namanya. Ini namanya inisial. Inisial siapa Ibu? K ya. Surat Ibu Anak kepada K. Nah, namanya surat K. Nah, ini sama. Paulus menulis surat kepada Filemon, teman sekantor, teman sekerja. Jadi kitab suci. Karena dia waktu itu ditahan di penjara. Kalau nggak percaya, ini Bible yang lebih baru. Ini terbaru Bu. Terbitan terbaru nih. Punya Kristen. Emang nggak sama Pak dengan terbaru yang lama? Banyak yang dirubah-rubah. Kenapa harus dirubah-rubah? Nggak tahu, Ibu tanyakan ke orang-orang gereja, kenapa kok dirubah-rubah? Banyak Bu yang dirubah Bu, Ibu nanti saya kasih tahu kalau nggak percaya. Banyak, persoalan dirubah-rubah ini, angka-angka aja dirubah. Yesus Tuhan apa Tuhan aja dirubah di sini. Jadi ini apa namanya, kayak ini dulu, itu kan tadi apa? Seorang hukuman ya? Iya. Dari Paulus seorang hukuman, itu coba dibantu dibaca. Dari Paulus seorang tahanan, karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang terkasih teman kerja kami. Itu namanya ditahan. Paulus itu ditahan, lalu di dalam tahanan dia menulis surat. Dititipkanlah suratnya itu kepada temannya. Kenapa harus dirubah? Nggak tahu, itu penerbitnya sama loh Bu. Saya bukan mengarang-arang ya, itu penerbitnya sama. Lembar pertama mungkin ya? Sama, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI ya. Itu yang punya otoritas untuk menerbitkan Alkitab. Dirubah-rubah Bu. Contoh. Ini tahun berapa ini Pak? Yang ini tahun 2023. Contoh Ibu. Kan saya sering membuat sayembara gini Bu ya.
Ibu kemarin kan lewat telepon saya kasih tahu ya. Gini, saya kasih contoh Ibu. Tidak ada satupun di Alkitab setebal ini yang Yesus sendiri bilang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Yesus sendiri bilang, aku adalah Yesus, aku adalah Tuhan. Atau aku adalah Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat satu saja ayat yang seperti itu. Sayembara itu sudah saya sampaikan sejak sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang tidak ada yang berani untuk memberikan jawaban satu ayat saja. Uangnya dari mana? Karena memang ayatnya tidak ada. Terus kemudian biasanya orang-orang itu menyebutkan ayat-ayat seperti ini. Ibu buka Yohanes pasal 4 ayat 19. Ibu lancar buka Alkitab ya? Iya, mantan pelayan gereja masa nggak lancar ya? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Jadi ada seorang perempuan ya bertemu dengan Yesus. Dia kaget, dia senang sekali bertemu dengan Yesus, orang terkenal. Yesus kan orang terkenal, Yesus kan. Ya sama seperti kita bertemu siapalah, artis siapa gitu kan. Nyata sekarang padaku, aku ketemu engkau artis terkenal kan begitu kan. Nah, perempuan itu saking senangnya dia bilang, Tuhan. Ya dia bilang, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Pertanyaan saya kepada Bu Ana, perempuan ini menghina Yesus atau tidak? Iya, karena bukan Tuhan kan. Loh, di situ tulisannya Tuhan. Tuhan. Iya. Cara menghinanya bagaimana? Coba dibantu dibacakan. Ayat berapa tadi Pak? 19 ya? 19 ya. Kata perempuan itu kepadanya, Ya. Tuhan, Ya. nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Menghina nggak itu namanya? Enggak sih. Memang Menghina. Tuhan jadi nabi. Iya. Masa ada wali kota, saya ketemu Pak Wali Kota, nyata sekarang padaku bahwa engkau ketua RT, coba. Marah tidak? Nah, sehingga karena seperti itulah menjadi bahan perdebatan, menuai banyak protes, dirubah sama Alkitab yang terbaru ini, terbitan terbaru. Yohanes 4 ayat 19. Ini yang terbaru. Iya, yang terbaru itu. Yohanes 4 ayat 19. Karena perempuan itu Kata kepadanya, perempuan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. ini yang benar. Iya. Tuhan. Jadi, ini yang benar. Karena di dalam Bible bahasa manapun, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Yunani Koine, bahasa Arab, kedudukan Yesus tidak ada yang di sini Tuhan, Bu. Satu pun tidak ada. Paling banter Yesus itu nabi. Atau bawahnya lagi Lord, Tuhan. Atau Master, atau Sir. Kalau di bahasa Inggris itu namanya orang perempuan itu nyebutnya Sir. Nah inilah dulu memang Bible itu dicetak di Indonesia untuk memurtadkan orang-orang Islam. Tujuannya. Tapi sekarang kan enak. Kita sekarang terbuka lebar ini. Tahu siapa sesungguhnya Yesus ini. Kita lanjutkan. Masih kaget Ibu? Masih kaget? Ya karena gini Pak, dari dulu kan kita gini. Kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah itu dia. Perjanjian lama kita tidak akan bisa sanggup sebagai umat manusia. Kita di bawah hukum Taurat. Makanya diberikanlah seorang benih suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyanggupkan ini semua. Jadi kita ini hidup di bawah kasih karunia perjanjian baru. Lah selama ini kan yang saya pelajarin itu. Jadi kalaupun sekarang saya di sini ingin belajar kan tidak ada salahnya. Ketika kita sudah tidak hidup dalam perjanjian lama, karena kita manusia yang tidak akan pernah sanggup di bawah hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu, gitu loh. Jadi sudah 10 hukum Taurat itu diselesaikan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya sanggup, karena 10 hukum Taurat itu lebih mudah hukumnya daripada hukum-hukum yang Islam ya, hukum Islam mudah. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku.
Ya sudah, kita hanya bertauhid satu, ya kan? Jangan membuat patung. Ya sudah sih, membuat patung, ya kan? Udah, apalah? Jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Terus apa persoalannya? Hukum Taurat. Orang Kristen tidak mau. Itu yang pertama, ya kan? Terus yang kedua, Tuhannya orang Kristen di perjanjian lama sama perjanjian baru sama tidak? Enggak sama. Ya, tapi Allahnya sama. Ya kan? Oke. Terus kenapa kok enggak mau pakai? Ya kan? Terus yang berikutnya, kalau hukum Taurat enggak mau dipakai, terus kenapa masih ada di sini? Harusnya buang saja. Kalau nggak mau dipakai, sebetulnya orang Yahudi itu marah, Bu. Kenapa kitab suciku kok diambil sama orang Kristen gitu? Sementara tidak mau diamalkan. Contoh, Ibu buka kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu, turun-temurun, ialah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, terus lanjut, Bu. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulitnya, katanya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Perjanjian antara Allah dengan Abraham, Nabi Ibrahim, untuk setiap laki-laki sampai hari kiamat. Untuk Nabi Ibrahim beserta keturunannya maupun bukan keturunan Nabi Ibrahim, semuanya wajib bersunat. Yang tidak mau bersunat maka wajib dilenyapkan, wajib dirajam, wajib dihukum mati, Bu. Karena laki-laki itu mengingkari perjanjian Tuhan, dia menghina Tuhan. Itu perjanjian lama. Sepakat ya? Oke. Sekarang Ibu buka kitab Galatia pasal 5 ayat 2. Galatia 5 ayatnya yang kedua. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pertanyaan saya, Ibu lebih percaya Paulus atau lebih percaya Allah? Selama ini kan, iya ya Pak ya? Iya. Sebenarnya sederhana, Bu. Iya. Sebenarnya sederhana. Kalau mau sunat ya sunat aja. Kenapa nggak mau sunat kan begitu kan? Terus kenapa nggak boleh sunat kan begitu? Katanya, oh Yesus digantung di kayu salib untuk mensahkan semuanya bahwa hukum Taurat telah gugur. Padahal Yesus tidak pernah itu dia menggugurkan hukum Taurat. Satu kata pun, satu huruf pun Yesus tidak akan pernah menggugurkan hukum Taurat. Yang menggugurkan hukum Taurat itu tuh namanya tadi siapa, Bu, namanya? Paulus. Yang diikuti oleh orang-orang gereja sampai sekarang dan bukan agamanya Yesus. Pendirinya agama Kristen itu adalah Paulus, Bu. Nama aslinya Saulus dari Tarsus. Sejak dia mengangkat dirinya menjadi rasul, namanya berganti menjadi Paulus. Gitu, Bu. Dan semua ini dibatalkan semua, Bu, sama Paulus ini. Ini haram di dalam perjanjian lama itu. Ulangan pasal 14 ayat 8. Juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Ya. Haram itu bagimu. Iya, babi haram, Bu. Tapi ditambahi hutang sama orang-orang gereja, Bu. Di situ, tapi kalian Bible ini sudah dihapus, Bu, karena memicu banyak kontroversi.
Ya babi, semua di sini bahasa yang lain, semua yang haram tuh babi, bukan babi hutan. Ibu buka yang di situ, Ulangan 14 ayat 8, Ibu. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah. Ya, ada hutannya enggak? Tetapi tidak memamah biak. Daging binatang-binatang itu juga kamu makan atau sentuh bangkainya. Iya. Ada hutannya enggak? Nggak ada, dirubah kan hutan. Itu Bible-nya dirubah-rubah sama orang gereja LAI yang rubah. Nah, di perjanjian lama itu babi haram, sunat wajib. Iya. Sama Paulus dibatalkan semua. Kata Paulus, semuanya boleh dimakan. Silakan dimakan. Apapun boleh dimakan. Gitu. Sehingga menjadi panduan untuk orang Kristen, semuanya yang berkaki boleh dimakan kecuali meja. Semuanya yang terbang ke langit ke atas itu boleh dimakan kecuali pesawat karena cepat. Kalau meja keras gitu kan. Semua yang merayap boleh dimakan kecuali pipa. Iya. Semua yang berenang boleh dimakan kecuali kapal selam. Jadi begitu, Bu. Semuanya ini, Bu, perjanjian lama dan perjanjian baru bertolak belakang semuanya. Gitu. Nanti kita kupas satu-satu, Ibu, biar tidak terlalu ini penuh full di sini. Kita kembali ke khitah awal. Khitah awal kita apa? Kita mencari sosok Yesus ini siapa? Iya. Ya. Saya tunjukkan satu hal. Ibu kalau di gereja berdoanya gimana caranya? Ibu kan worship leader ya? Iya. Penyembahan. Iya. Bagaimana? Menyampaikan kepada jemaat untuk berdoa bagaimana? Posisi tangannya bagaimana? Coba. Gini. Begitu ya? Iya. Kunci ya? Iya. Nggak ada cara lain? Nggak ada. Sekarang saya tanya, pernah tidak dalam sepanjang hidup Yesus melakukan seperti itu? Tidak pernah, Bu. Sepanjang hidup Yesus, kalau Yesus berdoa seperti doanya orang Muslim, karena dia memang Muslim, Yesus begini, Bu. Ayatnya banyak. Saya tunjukkan ya. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus itu kalau mengucapkan syukur, dia berdoa menengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, terima kasih engkau telah memberikan berkat kepadaku. Hari ini semuanya engkau telah memberikan kuasa kepadaku untuk memberi makan banyak orang. Aku mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya kepada engkau. Yesus ngomong sama siapa ini? Ngomong sama Tuhannya, Bu. Berdoa dia, mengucap syukur. Kalau dia Tuhan, nggak pakai acara gini-ginian, Bu. Poin pentingnya adalah Yesus kalau berdoa itu gini, menengadahkan tangan ke, maka mereka mengangkat batu, lalu Yesus menengadahkan tangan ke atas. Menengadahkan tangan ke atas. Coba bagaimana cara definisi menengadahkan tangan ke atas itu? Seperti ini. Begitu. Ke atas lagi. Begini, Bu. Ke atas lagi ya. Kalau ini namanya menangkupkan tangan, dan tidak ada satupun ayat di Alkitab ini yang mengajarkan kalau berdoa itu menangkupkan tangan. Saya siap masuk Kristen. Bagi siapapun orang Muslim atau orang Kristen yang bersedia menunjukkan satu ayat saja di Alkitab, di Bible ini, yang petunjuk cara berdoa itu menangkupkan tangan seperti di gereja-gereja itu. Satu lagi, Bu, Yesus itu sholat Duhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Percaya tidak? Gak tahu. Yesus itu sholat, Bu. Dia itu Muslim yang taat. Dia adalah hamba Allah yang soleh. Dia adalah orang yang baik, pengajar yang cerdas. Dia adalah Nabi yang mulia. Dia bukan Tuhan. Ya. Markus 1 ayat 35. Berarti selama ini Tuhan Yesus itu salah ya, Pak? Ibu salah nyembah itu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya,
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, apa definisinya itu? Iya. Subuh ya. Ia bangun dari tidurnya. Kemudian lalu dia berangkat ke tempat yang sunyi, apa itu? Bait Allah. Baitullah, tempat yang nyaman untuk berdoa. Lalu ngapain di sana, Bu? Berdoa. Ada Tuhan berdoa, Bu? Ini Bible yang lebih asli, Bu, daripada Bible yang itu, yang dirubah-rubah itu. Ini mengalami perubahan juga, tetapi tidak terlalu signifikan. Ya. Kalau yang Bible bahasa Arab ini, saya beli ini langsung di negaranya sana. Ya, Bible bahasa Indonesia dirubah-rubahnya tuh terlalu banyak, terlalu kacau yang dirubah-rubah. Kalau saya tunjukkan, Ibu nanti tidak pulang-pulang perubahannya. Kalau ini Bible yang lebih dekat dengan bahasa asli Yesus, karena Yesus orang Timur Tengah sana. Ya, ini bahasa Timur Tengah sana. Ini, Bu, saya baca di ayat yang sama ya, Markus 1 ayat 35. Wa fis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila mawdi'in khala'in wa kana yusalliya hunaka. Ngapain di sana, Bu? Yusalliya hunaka. Ngapain di sana, Bu? Yusalliya. Yesus ini ngerjakan sesuatu nih. Ya. Wa fis subhi, pada waktu subuh. Bakiran jiddan, ini masih gelap ya. Karena ini apa namanya? Qama itu dia bangun dari tidurnya. Wa kharaja, dia berangkat, dia keluar dia. Ila mawdi'in khala'in, ke tempat yang sunyi. Ya. Wa kana, dia di sana itu mengerjakan yusolliya hunaka itu artinya di sana. Ngapain di sana? Yusolliya. Pernah dengar kata ini? Yusolliya. Sholat. Kalau bahasa Arabnya doa itu kan doa, ad-doa. Dia kan bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab toh. Dia bukan doa di sini, tapi sholat. Ini lebih jujur ini. Tapi apapun itu, mau sholat, mau doa, silakan. Pertanyaan saya, ada Tuhan berdoa? Tidak ada. Dia punya Tuhan, dia berdoa kepada Allah. Saya wakili lagi tambahan, Yesus rajin sholat tahajud, Bu. Kalau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya persingkat ya, jadi tidak terlalu lama ya dialog kita. Yesus rajin sholat tahajud, Bu. Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Ibu kalau ingin enak lagi bahasanya itu, Bu. Yang ini? Ya, Lukas 6 ayat 12. Tapi sama, artinya sama, tapi enak bahasanya, lebih enak. Suatu ketika, pada hari-hari itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam, ia berdoa kepada Allah. Bayangkan, sepanjang malam, Bu. Sepanjang malam Yesus berdoa kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Kepada Allah. Berarti Yesus bukan Allah ya? Allah bukan Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan ya? Siapa namanya? Allah. Allah. Bahkan sepanjang malam loh, Bu. Kalau Yesus itu Tuhan, gak mungkin sepanjang malam dia berdoa. Dia rajin memang. Yesus ini salat tahajud. Saya bacakan yang versi bahasa aslinya ya, Bu. Ini lebih asli daripada bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ini bahasa lebih dekat dengan bahasanya Yesus lahir di tempatnya. 6 ayat 12. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya. Dia naik ke atas gunungnya untuk sholat ya, liyusalliya. Wa qadal laila kullahu fis sholati lillah. Dan dia menghabiskan sepanjang malam itu untuk sholat kepada Allah. Dia sholat tahajud, Bu. Yesus rajin sholat tahajud. Ada pertanyaan sementara ini? Kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjutkan setelah maghrib. Tapi sebelum itu, saya mau tunjukkan lagi, Yesus itu kalau sholat dia bersujud. Sebagaimana para nabi dan rasul semuanya kalau sholat bersujud. Matius 26:39. Kemudian ia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Ya.
Tetapi janganlah engkau seperti ku kehendaki, melainkan seperti engkau yang kehendaki. Ya, Yesus itu kalau berdoa seperti itu, karena dalam hukum Islam itu salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah, mudah dikabulkan adalah doa saat bersujud. Yesus tahu itu. Dia maju sedikit, rukuk, lalu dia bersujud. Dalam sujudnya dia berdoa begini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya Allah, engkaulah yang maha tinggi. Ya, engkaulah yang maha mulia. Engkaulah Tuhanku yang aku sembah. Semuanya ini berjalan atas kehendak Engkau. Gitu, Bu. Ibu percaya kalau di sini ada tuntunan sholat? Ya, saya nggak tahu, Pak. Ada, Bu. Di Bible-nya Ibu ini, ya. Sekarang masih Kristen ini. Ini kitab sucinya Ibu, ada tata cara tuntunan sholat. Kalau beribadah itu ya seperti ini. Bukan seperti yang gereja ajarkan. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu. Ezra itu nama nabi, Bu. Dia dihormati dalam Kristen, Yahudi, Islam. Semua hormat kepada Ezra. Ezra itu adalah sosok rasul, nabi besar dia. Uzair kalau di Islam itu, Bu. Jadi Ezra itu membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ezra membuka kitab, yang lain duduk. Berarti Ezra ngapain, Bu? Sebagai apa dia? Pembawa ininya. Pengkhotbahnya. Iya, imam. Ya. Lalu ngapain? Lanjut, Bu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ketika paling enak bahasanya yang itu, Bu. Yang ini. Iya. Emang dirubah-rubah. Iya, Pak, ya. Paling enak bahasanya yang ini. Nehemia 8 ayat yang 6, Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Lanjut. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ia masih buka kitab, Bu, dan semua orang tiba-tiba bangkit berdiri. Namanya itu panggilan untuk beribadah. Iqamah dalam Islam itu ada iqamah. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia masih baru mau mengakhiri khutbah, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Itu persiapan ibadah, Bu, namanya. Lanjut, Bu. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyebut dia dengan amin, amin. Lalu Ezra jadi imam, nih, imam dalam peribadatan itu. Lalu Ezra menyebut begini, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Bahasa Arabnya apa, Bu? Pernah dengar nggak? Allah yang maha besar bahasa Arabnya? Mungkin dari dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata Ezra begitu. Allah yang maha besar, ya. Terus di belakang itu ada sesi begini, Bu, jemaat. Amin. Aminnya 2 kali karena merepresentasikan di belakang itu ada banyak orang. Lanjut, Ibu, lanjut. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan begini. Pernah lihat Kak Ibu seperti ini? Allahu Akbar. Iya. Sami'allahu liman hamidah. Mungkin di TV-TV ya. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan. Terus? Dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, membungkukkan diri, lalu bersujud, menyembah siapa, Bu? Allah dengan muka sampai ke tanah. Diawali dengan ajakan sholat, lalu imam begini, Allahu Akbar, ada sesi amin. Setiap kali gerakan mengangkat tangan, Sami'allahu liman hamidah. Lanjut rukuk sampai kemudian sujud, menyembah kepada Allah sampai muka ini sampai menempel ke tanah. Pertanyaan saya, di gereja pernah kayak gitu, Bu? Enggak. Dah. Begitu, Bu. Kira-kira agamanya apa itu, Bu? Yang diajarkan Bible itu? Muslim. Ibu mau syahadat sekarang, Pak, habis maghrib?
Ya. Sholat aja dulu, Pak. Kenapa? Sholat aja dulu. Sholat aja dulu ya. Nanti kalau di sholat masih ada pertanyaan, monggo silakan. Saya akan jawab dengan senang hati. Alhamdulillah, kita sudah break sholat maghrib dan kita lanjutkan diskusi dialog bersama Ibu Ana, seorang mantan worship leader. Dulu beliau pelayanan di gereja, pendoa, seorang worship leader, dan pastinya concern di bidang suka nyanyi-nyanyi ya. Iya. Salah satu lagu, coba saya penasaran. Salah satu lagu yang sering untuk penyembahan. Kalau yang membuat saya sampai pertobatan itu kisah Maria Magdalena. Jadi yang lagu seperti wanita mengurapimu itu. Lain lagi apa lagi? Roh Allah yang Roh hidup Allah. penuhiku. Gimana lagunya? Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ternyata saya ketemunya di sini, Pak. Masya Allah. Menjelikan mata yang buta, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ternyata saya ketemunya di sini. Bukan suatu kebetulan kan, Pak, kita ketemu. Jadi Bu, Roh Allah yang dimaksud Ibu siapa itu? Allah. Betul. Kalau di Kristen Tuhannya siapa? Allah Tritunggal. Siapa saja coba? Allah, Roh Kudus, Anak Allah. Anak Allah. Berapa berarti? 3. Tapi kenapa yang sering disebut Yesus? Coba. Padahal Yesus tidak pernah dia menyebut dirinya Tuhan. Terus kemudian Roh Kudus ini siapa, Bu? Pernah tahu nggak, Ibu? Nggak pernah tahu dan nggak pernah diajarkan. Bahkan soal sekolah minggu ya, di sekolah-sekolah minggu juga anak-anak juga tidak pernah diajarkan tentang siapa itu Roh Kudus. Jadi konsep ketuhanan di dunia ini itu banyak sekali lahir berhala-berhala baru ya sejak zaman dahulu kala, Bu. Orang membuat penyelewengan itu. Jadi agama ini sebenarnya kan tidak ada istilah agama itu kan. Semuanya istilahnya adalah menyembah kepada Allah. Contoh saat Nabi Adam ya. Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya boleh minta tolong siapa ya? Ya. Pak, beliau Pak pingsan karena mungkin ada kaget atau apa? Iya. Saya panggilkan dokter ya, Pak? Enggak usah. Biasanya langsung kok. Ada sesuatu biasanya. Sesuatu apa nih? Iya, gaib. Menjelikan mata yang buta. Ternyata saya yang buta.
adalah bukan hidup yang terbelenggu, ternyata saya yang terbelenggu. Ternyata selama ini apa yang saya cari semua sudah terjawab di sini. Siapa Yesus sesungguhnya? Dia adalah utusan. Utusan, benar Bu. Dia adalah jalan menuju kepada Bapa. Maka benar dikatakan bahwa tidak ada jalan menuju ke sana jika tidak melalui aku. Betul. Dia hanya jalan dia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Allah. Allah, betul. Betul sekali. Ibu mau syahadat hari ini? Iya. Mau syahadat, Masya Allah, Alhamdulillah. Mau syahadat bersama siapa? Bersama Bapak atau sama saya? Iya. Ibu kalau mau syahadat, Ibu boleh di bawah atau di atas, kembali ke atas, atau senyamannya Ibu? Saya di sini. Di sini ya. Ibu, kita jikalau beriman kepada Yesus, ya, mengimani apa yang disampaikan Yesus. Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 17 ayat 3, dia menyampaikan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Yesus menunjukkan jalan kehidupan yang kekal. Apa itu? Kita jalan menuju surga. Jadi hidup yang kekal adalah hidup di surga. Kata Yesus begini, caranya begini, ayo mari kita mengenal Allah itu satu-satunya sesembahan yang benar, kata Yesus. Dan mengenal aku ini adalah utusan Allah, kata Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Itu bahasa Arabnya begini Bu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Dilanjutkan dengan setelah Yesus meninggal, setelah Yesus tiada, ada kedatangan Rasul baru, Rasul sebagai pelanjut dari risalah kenabian sebelum-sebelumnya, ya, yakni Rasul yang terakhir siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah semua para nabi dan rasul kami hormati, termasuk Yesus Kristus ini. Kami adalah umat yang sangat menghormati Yesus, membela Yesus. Kami adalah pembela Yesus yang sejati. Ketika Yesus dipecundangi, kami yang membela. Ketika Yesus dihinakan, kami yang membela. Ibu, saya kasih tahu bahwa saudara kita Kristen itu menghina Yesus itu habis-habisan, Bu. Yesus ditelanjangin, tidak mengenakan baju apapun, hanya mengenakan cawat. Bahkan ada jurnal yang menyatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mengenakan apapun, bahkan tidak mengenakan cawat saat disalib. Itu kata orang-orang Kristen. Jadi Yesus itu dihinakan sebenarnya oleh orang-orang Kristen itu. Jadi Yesus dipaku tangannya, lambungnya mohon maaf ya, lambungnya digitukan lah sampai perutnya itu. Terus kemudian ini Yesus dicambuk dan seterusnya, darah di mana-mana. Itu kan menghina Yesus kan sebenarnya. Kami umat Islam, kami sangat tidak menyetujui tentang itu. Kami adalah menghormati Yesus, kami pembela Yesus yang sejati. Yesus di dalam Islam itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disiksa secara keji, kejam, dan biadab. Hanya orang Kristen yang menyatakan seperti itu. Kami, kalau sampai ada orang yang menghina Yesus, kami adalah terdepan yang membela. Gitu. Yahudi bagaimana? Yahudi tidak. Yahudi juga menghina Yesus. Kristen menghina Yesus. Kami umat Islam yang menghormati Yesus. Begitu. Jadi kalau ibu hari ini bersyahadat masuk Islam, ibu tidak pernah meninggalkan Yesus sama sekali. Bahkan tidak sempurna iman seseorang atau batal iman seseorang jikalau ada
umat Islam ya dalam dirinya itu dia menghina Yesus atau dia tidak percaya kepada Yesus ya, tidak percaya, tidak menghormati Yesus ya, atau dia tidak beriman dengan adanya Yesus Kristus sebagai Nabi Rasul, maka batal iman seseorang, iman seorang Muslim itu. Kami adalah sosok umat yang membela Yesus nomor 1 ya, di dunia. Orang Kristen tidak, mereka adalah percaya bahwa Yesus itu disiksa, dibunuh secara keji, kejam dan biadab. Gitu. Jadi begitu Ibu. Ini kita berbicara tentang Yesus yang sebenar-benarnya ya, bahwa dia adalah Muslim. Masih banyak materi yang bisa saya sampaikan kepada Ibu, namun jangan terlalu panjang, nanti kalau terlalu panjang malah nanti di pikiran nanti terlalu banyak, nanti Ibu tambah pusing. Jadi Ibu, kita sebaiknya kalau Ibu berkenan syahadat, maka akan kita mulai prosesi syahadatan ini. Apakah Ibu percaya bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Nabi atau Rasul utusan Allah yang mulia? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa para Nabi dan Rasul ya, termasuk Nabi Musa itu adalah Nabi dan Rasul yang mulia utusan Allah? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mulia, Nabi yang terakhir? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan, dia hanyalah malaikat Jibril ya. Dia adalah malaikat Jibril yang menyampaikan firman. Dia adalah yang menyampaikan, yang ikut mendoakan kita. Hari ini kalau kita bersyahadat, ada banyak malaikat yang ikut mendoakan. Setan-setan akan lari. Setan tidak suka dengan orang yang bersyahadat. Dan akan hadir malaikat-malaikat yang ikut mendoakan kita. Dalam setiap pensyahadatan saya selalu merinding, Bu. Karena energi yang berputar di seputar kita itu energi kedatangan malaikat. Manusia itu pasti akan merasakan, oh malaikat datang. Pasti merasakan, oh energi setan. Energi setan itu panas biasanya, Bu ya. Energi setan. Ibu kalau mohon maaf kalau melihat orang-orang di klub malam ya, di kafe-kafe malam yang hiburan malam itu kan energinya setan ya, setan dari api. Itu setan itu dari api. Apa namanya? Syaitan minan nar. Kemudian malaikat itu dari nur ya, dari cahaya. Kalau setan itu dari api, berarti energinya kalau panas itu ya berarti itu adalah setan. Tapi kalau energinya enak seperti ini sejuk seperti ini, berarti ini kita kehadiran malaikat-malaikat, termasuk insya Allah malaikat Jibril ya. Roh Kudus itulah malaikat Jibril. Dia bukan Tuhan. Nah, kemudian orang-orang Kristen kok nambah-nambah Tuhannya itu bahkan ada 3. Bahkan orang Katolik itu nambah lagi 1, Bunda Maria. Ini bingung masih orang Katolik ini, Bunda Maria ini Tuhan atau bukan. Tapi patungnya paling gede. Ada doanya, doa Salam Maria. Jadi orang Katolik itu ada yang nyebut Tuhannya 3, ada yang nyebut Tuhannya 4. Jadi padahal Tuhan itu hanya 1. Siapa itu? Allah. Logik ya. Logika kita sudah bermain. Ibu pilih mana? Tuhan 1 atau Tuhan 3? Tuhan 1. Tuhan 1 atau Tuhan 4? Tuhan 1. Baik, Ibu, tangannya seperti ini. Ini melambangkan kita bahwa kita mengesahkan Allah. Kita bersaksi bahwa kita hanya menyembah pada Allah satu-satunya sesembahan. Tangannya bisa seperti ini, Ibu. Ya, baik. Nah, ikuti saya ya, Bu. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadar. Rasulullah. Saya bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada sesembahan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad.
adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ibu hari ini, Ibu Ana, agamanya apa Ibu? Agamanya sekarang apa Ibu? Per detik ini, per menit ini, Ibu sudah bersyahadat dengan kejujuran hati. Tolong dijawab dengan jujur. Ibu sekarang agamanya apa? Muslim. Muslim, alhamdulillah. Agamanya Islam. Beliau muslimah sejati, pengikut Yesus yang sejati, pengikut Nabi Muhammad yang sejati.